Pernahkah kamu merasa hidup kamu seperti berjalan di tempat? Kamu ingin berubah, kamu ingin sukses, tapi entah kenapa selalu ada yang menghalangi. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan hidup kamu, menarik kamu menjauh dari tujuan besar kamu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya? Jadi di video ini, saya akan mengungkap sesuatu yang jarang dibahas, bahkan oleh orang lain. Ini adalah rahasia penting yang bisa membantu kamu mengambil kembali kendali atas hidup kamu dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi jangan kemana-mana, karena apa yang akan kamu dengar hari ini bisa mengubah hidup kamu selamanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kebiasaan kecil yang diam-diam mengendalikan hidup kamu. Sadarkah kamu bahwa hidup kita seringkali dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya tidak penting? Misalnya, bangun pagi lalu langsung memeriksa ponsel selama 1 jam tanpa tujuan jelas. Atau terlalu sering berkata, nanti saja, masih ada waktu. Kebiasaan ini kecil, tetapi memiliki dampak besar. Kenapa? Karena kebiasaan ini mencuri waktu kamu. Waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk belajar, bekerja atau mendekatkan impian kamu. Kalau terus dibiarkan, kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat kamu terjebak dalam siklus yang sama setiap hari. Jadi apa kebiasaan kecil kamu yang selama ini tanpa sadar mengendalikan hidup kamu? Terus yang kedua, ekspektasi orang lain, hidup yang bukan milik kamu. Satu hal lagi yang sering mengendalikan hidup kita adalah ekspektasi orang lain. Pernahkah kamu merasa harus melakukan sesuatu hanya karena kata orang? Contohnya, orang tua bilang, kamu harus jadi dokter, padahal hati kecil kamu ingin menjadi seniman. Atau teman-teman bilang, kamu gak mungkin sukses di bidang itu. Dan tanpa sadar, kamu mempercayainya. Hidup kamu adalah milik kamu, bukan milik orang lain. Tapi mengapa kita sering memberikan orang lain mendikte apa yang harus kita lakukan? Jika kamu terus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Jadi tanyakan pada diri kamu, apa hidup saya ini adalah hidup yang saya inginkan? Atau hanya memenuhi harapan orang lain? Terus yang ketiga, ketakutan belenggu tak terlihat. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan adalah salah satu terbesar yang mengendalikan hidup mereka. Takut gagal, takut ditolak, takut mencoba hal baru. Ketakutan-ketakutan ini membuat kita terjebak di zona nyaman. Zona di mana tidak ada perkembangan terjadi. Misalnya, kamu mungkin ingin memulai bisnis, tetapi ketakutan akan kegagalan membuat kamu terus menunda. Atau kamu ingin mengembangkan diri, tetapi takut diejek, membuat kamu berhenti belajar. Ingat, ketakutan adalah bayangan. Ia terlihat besar, tetapi sebenarnya kosong. Beranilah melangkah melewati ketakutan, karena di baliknya ada kehidupan yang lebih baik menunggu kamu. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang lebih berbahaya daripada kebiasaan buruk, ekspektasi orang lain atau ketakutan. Hal ini adalah musuh terbesar dari kendali diri kamu. Dan yang mengejutkan, ini ada di genggaman kamu setiap hari. Mau tahu apa itu? Saya akan mengungkapkan rahasianya setelah ini. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Terus yang keempat, media sosial, pengendali tersembunyi yang membahayakan. Ya, jawabannya adalah media sosial. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk scroll TikTok, Instagram, atau YouTube tanpa tujuan? Rata-rata orang menghabiskan 4-6 jam per hari di media sosial. Itu hampir 1/4 hari kamu hilang begitu saja. Masalahnya, media sosial bukan hanya mencuri waktu, tetapi juga mengontrol emosi kamu. Kamu melihat hidup orang lain yang tampaknya sempurna. Lalu kamu merasa minder, kamu melihat komentar negatif, lalu emosi kamu terganggu.
Tanpa sadar, media sosial menghancurkan cara kamu berpikir, merasa, dan bahkan bertindak. Bagaimana caranya agar kamu tidak terkendali oleh media sosial? Batasi penggunaannya. Tetapkan waktu khusus untuk membuka media sosial dan gunakan untuk hal yang positif, seperti belajar atau mencari inspirasi. Terus yang kelima, langkah-langkah mengambil kembali kendali hidup kamu. Jadi bagaimana cara kita mengambil kembali kendali atas hidup kita? Pertama, sadari apa yang mengendalikan kamu. Apa itu kebiasaan buruk, ekspektasi orang lain, ketakutan, atau media sosial? Identifikasi dulu sumber masalahnya. Kedua, buat tujuan hidup yang jelas. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu akan lebih fokus dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak penting. Ketiga, mulai dari hal kecil. Ubah satu kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Misalnya, ganti waktu scroll media sosial dengan membaca buku selama 10 menit sehari. Perubahan kecil ini akan memberikan dampak besar jika dilakukan konsisten. Keempat, latih diri untuk berkata tidak. Jangan takut menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kamu, termasuk ekspektasi orang lain. Ingat, hidup kamu adalah pilihan kamu. Jangan biarkan kebiasaan buruk, ketakutan, ekspektasi orang lain, atau media sosial mengambil kendali atas hidup kamu. Hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Ambil langkah kecil, tapi konsisten. Jadi apa langkah pertama kamu hari ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak motivasi dan inspirasi yang akan membantu kamu menjalani hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Aswan Trial. Bye.